Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, pembahasan kita kali ini tentunya tentang pentingnya mengkaji Al-Quran. Kenapa penting mengkaji Al-Quran? Alasan yang pertama adalah karena itu perintah Allah. Mempelajari, mengkaji Al-Quran itu perintah Allah. Allah yang memerintahkan. Allah yang memerintahkan, maka kita sebagai hamba, kita sebagai budak, ya harus patuh melaksanakan perintah Allah sebagai ilah kita, sebagai tempat mengabdi kita. Ada banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mempelajari Al-Quran, mengikuti Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Salah satunya di dalam surat Al-A'raf ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Surat Al-A'raf ayat 1 sampai 3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Alif lam mim shad. Kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah kamu sesak dada karenanya, untuk supaya kamu memberi peringatan dengannya dan supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti selain dia sebagai wali, sebagai pemimpin. Qalilan ma tadhakkarun. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, telah disebutkan oleh Allah dalam ayat ini, Al-Quran ini bukan untuk menyusahkan kita, maka jangan kita sesak dada karenanya. Juga dalam surat Toha, surat yang ke-20, Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran ini untuk menyusahkan kamu, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan Al-Quran itu hanyalah pelajaran, peringatan bagi orang-orang yang takut. Tadhkiratan liman yakhsha. Maka jangan kita sesak dada karenanya Al-Quran ini. Jangan kita anggap belajar Al-Quran itu suatu kewajiban yang berat. Allah memerintahkan kepada kita, itu pasti kita mampu melaksanakannya. Tidak mungkin Allah memberi beban kepada seorang hamba sedangkan dia tidak mampu. Ya, kita mampu belajar Quran. Kalaupun seandainya kita tidak mampu, kalau memang diperintahkan oleh Allah, mampu tidak mampu kita harus taat, kita harus laksanakan.
Karena itu perintah Allah wajib untuk kita laksanakan. Nah, mempelajari Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, hukumnya itu fardu. Agar kita bisa kembali ke tempat kembali yang baik nantinya, yaitunya surganya Allah, maka Allah fardukan kepada kita Al-Quran ini. Itu ada di dalam surat yang ke-28, surat Al-Qasas, ayat yang ke-85. Allah berfirman, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Sesungguhnya yang memfardukan kepadamu Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Qul rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah, Rabbku lebih mengetahui siapa yang datang dengan petunjuk dan siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata. Di situ jelas sekali Allah memakai kata-kata farada. Innalladzi farada 'alaikal Qur'an. Sesungguhnya Allah yang memfardukan kepadamu Al-Qur'an. Jadi bukan wajib lagi, tapi sudah fardu. Perbedaan wajib dengan fardu ini, kalau wajib itu artinya wajib, kalau fardu itu sangat wajib, dia lebih tinggi dari wajib. Wajib juga bahasa Arab, fardu juga bahasa Arab. Namun diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama wajib. Perbedaannya, fardu itu di atas wajib. Wajib artinya wajib, kalau fardu artinya sangat wajib, lebih wajib. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, perintah Allah untuk kita terhadap Al-Quran ini itu bukan hanya membaca saja, mempelajari cara membaca saja. Namun tujuan Allah itu untuk memberi kita pelajaran, yaitu petunjuknya. Maka membaca Al-Quran itu harus ditadabburi supaya bisa mengambil pelajaran. Membaca Al-Quran harus ditadabburi. Itu tujuan Allah. Di dalam surat Shad, surat yang ke-38, ayat yang ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu ini penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, supaya dihayati, ditadabburi ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab. Dengan tadabbur itu orang-orang ulul albab bisa mengambil pelajaran. Bahkan dalam surat yang ke-29 Al-Ankabut ayat yang ke-45, sebelum perintah salat kita diperintahkan untuk tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran dulu. Jadi salat itu nomor 2, mengkaji Al-Quran itu yang nomor 1. Itu yang pertama. Bukan salat yang pertama, tapi mengkaji Al-Quran, belajar Al-Quran yang lebih utama. Lihat surat yang ke-29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Di situ perintah pertama, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan, apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat.
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Coba kita bandingkan, coba kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada orang yang sholat tapi tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Orang sholat kok tetap mencuri, orang sholat kok korupsi. Ya, orang yang korupsi itu kebanyakan mereka sholat. Bahkan tidak sedikit juga yang sudah naik haji ke Mekah. Salahnya di mana? Ya, di sini karena perintah pertama itu tidak diamalkan atau kurang dimaksimalkan. Allah suruh baca Al-Quran dulu, baru sholat. Kita pelajari Al-Quran, kita baca Al-Quran dulu, sehingga iman kita meningkat. Baru kita laksanakan sholat. Sehingga sholat kita itu ada isinya gitu, bukan sholat yang kosong. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita tadabbur, baca Al-Quran. Tapi ya, di ayat yang pertama kita baca tadi memang tidak banyak yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, hanya sedikit. Qalilan ma tadhakkarun. Allah sudah sebutkan, memang orang yang ulul albab, orang yang mempunyai akal sehat, orang yang memiliki pemikiran yang terbuka itu, mereka sedikit. Setelah nanti di akhirat diazab, masuk neraka, barulah mereka menyesal. Apa yang mereka katakan? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia mau mendengar, mau berpikir, maka kami tidak akan masuk neraka. Yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran itu hanyalah orang-orang ulul albab, orang yang memiliki pemikiran terbuka, yang memiliki akal sehat. Kemudian dalam surat yang keempat, surat An-Nisa ayat yang ke-82, lagi-lagi Allah menanyakan, afala yatadabbaruna al-Quran, mengapa mereka tidak tadabbur Quran? Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran ini bukan dari Allah, pasti mereka temui di dalamnya banyak pertentangan, banyak sesuatu yang berselisih. Dalam surat 47, surat Muhammad ayat yang ke-24 juga, afala yatadabbaruna al-Quran. Allah ulang lagi, mengapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau apakah hati mereka sudah terkunci? Lalu Allah jawab di dalam surat yang ke-23, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-63, bal qulubuhum fi ghamratin min hadza. Bahkan hati mereka itu dalam kelalaian dari Al-Quran ini. Walahum a'malum min duni dzalik hum laha amilun. Dan mereka itu punya perbuatan amal, pekerjaan selain dari itu yang mereka selalu amalkan. Artinya mereka punya kesibukan yang selalu mereka habiskan waktunya untuk itu. Sambungan ayat, hatta idza akhadna mutrafihim bil azab idza hum yaj'arun. Sampai kami mendatangkan
kepada orang-orang yang hidup dalam kemewahan itu tadi, dalam kelalaian itu. Kami datangkan azab, maka seketika mereka berteriak minta tolong. La taj'arul yaum innakum minna la tunsarun. Maka Allah mengatakan, jangan kamu berteriak minta tolong sekarang. Pada hari ini sesungguhnya kamu tidak akan kami tolong. Innakum minna la tunsarun. Qad kanat ayati tutla alaikum. Sesungguhnya ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu. Fakuntum ala aqabikum tanqisun. Maka kamu berpaling, kamu membelakang. Mustakbirin, kamu menyombongkan diri. Mustakbiri nabihi, samiran tahjurun. Kamu tinggalkan, kamu sombong. Sahabat Quran Smart di mana saja berada, mungkin demikian pada kesempatan kali ini kajian kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dengan Al-Quran ini sesuai dengan janji Allah. Dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada orang yang mau mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran Allah keluarkan mereka dari kegelapan, dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan dengan Al-Quran Allah memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu Allah berjanji dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-16. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Demikian saja, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.